Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Jelita Dwi Septiah, Tania Amarabo Rupakpahan, Nabila Putri Andini, dan Jihan Nabila Harahap. Kali ini kita akan membahas tentang sholat sunnah, jamak, dan qashar. Sholat adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Selain sholat wajib, ada juga sholat sunnah. Sholat sunnah atau sholat nawafil yang biasa disebut jamak atau nafilah, yaitu adalah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan, namun tidak diwajibkan sehingga tidak berdosa bila ditinggalkan. Nah, dengan kata lain, apabila dilakukan dengan baik dan benar, serta penuh keikhlasan, akan tampak hikmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyairkan sholat sunnah untuk meningkatkan amal manusia dan menutupi segala kekurangan dan kelalaian yang ada. Sebagaimana hal itu diperintahkan oleh Allah dalam kitabnya yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang atau pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Kemudian, sholat sunnah menurut hukumnya terdiri atas dua, yaitu yang pertama ada muakkad dan ghairu muakkad. Nah, yang pertama adalah muakkad. Muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan kepada penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib, seperti sholat 2 hari raya, sholat sunnah witir, dan sholat sunnah tawaf. Yang kedua, ghairu muakkad. Ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah yang sifatnya insidentil atau tergantung waktu dan keadaan, seperti sholat kusuf atau kusuf hanya dikerjakan ketika terjadi gerhana. Sholat sunnah jika dilihat dari ada atau tidak adanya sebab dilakukan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sholat sunnah yang bersebab dan sholat sunnah yang tidak bersebab. Di sini yang pertama adalah sholat sunnah yang bersebab, yaitu adalah sholat sunnah yang dilakukan karena ada sebab-sebab tertentu, seperti sholat istiqo atau meminta hujan, yang dilakukan karena terjadi kemarau panjang. Sholat kusuf atau gerhana yang dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari atau bulan dan lain sebagainya. Kemudian sholat sunnah yang tak bersebab, yaitu adalah sholat sunnah yang dilakukan tidak karena ada sebab tertentu. Sebagai contoh adalah sholat witir, sholat duha, dan lain sebagainya. Macam-macam sholat sunnah yaitu 1. Sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu merupakan sholat sunnah yang bisa kita kerjakan setelah melakukan wudhu sebelum kita melaksanakan sholat. 2. Sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid merupakan sholat sunnah yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan penghormatan terhadap masjid sebagai rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini bisa dilakukan kapanpun oleh mereka yang berada di masjid. Sebaiknya dikerjakan sebelum melaksanakan sholat berjamaah di masjid. 3. Sholat duha merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada sekitar jam 7 pagi, waktu di mana matahari terbit atau naik sekitar 7 hasta sampai terasa panas menjelang zuhur. Sebaiknya dikerjakan pada seperempat kedua hari atau sekitar pukul 9 pagi. Yang keempat, sholat rawatib merupakan sholat sunnah yang biasa dikerjakan sebelum atau sesudah sholat wajib. Kelima, sholat tahajud
merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari. Dikerjakan dalam satuan 2 rakaat untuk 1 kali salam. Dikerjakan apabila telah terbangun dari tidur dan sudah mengerjakan sholat isya. Paling utama apabila dikerjakan pada akhir malam antara pukul 1 dini hari sampai menjelang sholat subuh atau sepertiga malam terakhir. 6. Sholat istikharah. Dikerjakan dengan tujuan untuk memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam keadaan bingung atau ragu-ragu dalam memilih satu keputusan di antara banyak pilihan. Bisa dikerjakan kapan saja, siang atau malam, dan bisa dilakukan sendiri. Sangat utama apabila dikerjakan dalam waktu seperti sholat tahajud, karena insya Allah pada jam tersebut bisa lebih khusyuk. 7. Sholat hajat. Dikerjakan dengan tujuan berharap bahwa apa yang kita inginkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini paling utama dikerjakan pada malam hari atau pada sepertiga malam terakhir. 8. Sholat taubat. Sholat sunnah ini dikerjakan dengan tujuan untuk meminta ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa dan kemudian sadar bahwa apa yang telah ia kerjakan itu sangat salah sehingga harus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berniat untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. 9. Sholat gerhana. Sholat ini dilakukan saat terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, dan dikerjakan sebanyak 2 rakaat. 10. Sholat tasbih. Merupakan sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jika mampu, dilakukan setiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, bahkan sekali dalam seumur hidup. Disebut sholat tasbih karena dalam 4 rakaat mengandung bacaan 300 kali tasbih. Keutamaan sholat sunnah yaitu 1. Akan menutupi kekurangan pada sholat wajib. 2. Dihapuskan dosa dan ditinggikan derajat. 3. Akan dekat dengan Rasulullah SAW di surga. 4. Sholat adalah sebaik-baik amalan. 5. Allah akan beri petunjuk pada pendengaran, penglihatan, kaki dan tangannya, serta doanya pun mustajab. 6. Amalan badan yang paling utama setelah jihad. 7. Sholat sunnah akan menghadirkan kecintaan Allah kepada hambanya. 8. Sholat sunnah merupakan bentuk syukur seorang hamba kepada Allah. Selanjutnya yaitu sholat jamak. Sholat jamak adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 waktu sholat menjadi 1 waktu dengan ketentuan sesuai hukum Islam. Sholat jamak ini hanya bisa dilakukan untuk sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW jika bepergian sebelum matahari condong ke barat, yaitu sebelum masuk waktu zuhur, maka beliau mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar, kemudian menjamak kedua sholat tersebut. Jika beliau bepergian setelah matahari condong ke barat, setelah masuk waktu zuhur, beliau sholat zuhur kemudian berangkat. Hadis riwayat Bukhari nomor 1111 dan Muslim nomor 704. Sholat jamak ini terbagi menjadi 2, yaitu 1. Sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim adalah sholat yang menggabungkan 2 sholat fardu yang dilaksanakan di awal sholat yang pertama. Misalnya, sholat zuhur dan asar yang digabungkan pengerjaannya di waktu sholat zuhur. Kemudian, sholat maghrib dan sholat isya yang waktu pelaksanaannya dilakukan di waktu sholat maghrib. 2. Sholat jamak takhir. Sholat jamak takhir adalah kebalikan dari sholat jamak takdim. Sholat jamak takhir merupakan 2 waktu sholat yang digabungkan di waktu sholat akhir atau yang terakhir dari 2 sholat itu, seperti sholat zuhur dan sholat asar yang waktu pengerjaannya dilaksanakan pada waktu sholat asar. Begitu pula dengan sholat maghrib dan isya yang pelaksanaannya ketika waktu sholat isya. Perbedaan kedua sholat ini adalah waktu pengerjaannya. Jamak takdim dilakukan pada waktu sholat yang pertama, sedangkan jamak takhir dilakukan pada waktu sholat yang kedua.
Penyebab dibolehkannya menjamak sholat adalah 1. Menjamak di Arafah dan Musdalifah, 2. Menjamak ketika musafir, 3. Menjamak karena suatu keperluan dan halangan, 4. Menjamak karena lupa, 5. Bagi wanita yang kering haid menjelang maghrib dan menjelang waktu subuh. Tata cara sholat jamak. Contoh, zuhur dan asar. 1. Berniat sholat zuhur dengan jamak takdim ataupun takhir. 2. Takbiratul ihram. 3. Sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa. 4. Salam. 5. Berdiri lagi dan berniat sholat yang kedua, asar. 6. Takbiratul ihram. 7. Sholat asar 4 rakaat seperti biasa. Dan yang ke-8, salam. Setelah salam pada sholat yang pertama, harus langsung berdiri. Tidak boleh diselingi perbuatan atau perkataan, misalnya zikir, berdoa, bercakap-cakap, atau yang semisalnya. Sholat qashar berarti melakukan sholat wajib dengan meringkas jumlah rakaat sholat yang bersangkutan. Sholat qashar berbeda dengan sholat jamak yang menggabungkan. Sholat qashar ialah meringkas 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contoh, sholat zuhur dikerjakan 2 rakaat, begitupun sholat asar dan isya. Dalil nakli yang menjelaskan tentang sholat qashar adalah surah An-Nisa ayat ke-101. Dalam surah tersebut dijelaskan bahwa boleh mengerjakan sholat qashar jika sedang dalam perjalanan atau jika sedang dalam keadaan musafir. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 101. 3. Syarat-syarat melakukan sholat qashar. 1. Bepergian tidak untuk bertujuan maksiat, yaitu yang mencakup bepergian wajib seperti untuk membayar hutang, bepergian sunnah seperti untuk menyambung persaudaraan, atau bepergian yang mubah seperti dalam rangka berdagang. 2. Jarak yang akan ditempuh minimal 2 marhalah, 16 farsakh, 48 mil, 4 barit atau perjalanan 2 hari. 3. Sholat yang diqashar adalah sholat ada, atau sholat yang dikerjakan pada waktunya atau bukan qada, atau sholat qada yang terjadi dalam perjalanan. Sedangkan sholat qada dari rumah tidak boleh diqashar. 4. Tidak dilakukan dengan cara mengikuti atau bermakmum kepada imam yang melaksanakan sholat imam tidak mengqashar, baik imam tersebut berstatus musafir ataukah muqim atau tidak bepergian, atau pada imam yang masih diragukan keadaan bepergiannya. 5. Mengetahui tentang diperbolehkannya melakukan sholat dengan cara qashar, bukan hanya sekedar ikut tanpa mengetahui boleh dan tidaknya qashar. 6. Dilaksanakan ketika masih yakin dirinya atau al-qashir masih dalam keadaan bepergian, sehingga ketika di tengah-tengah sholat muncul keraguan atau bahkan yakin dirinya telah sampai di daerah mukimnya atau desanya kembali, maka ia berkeharusan menyempurnakan sholatnya. 7. Bepergian dengan tujuan yang jelas tentang daerah tempat tertentu, sehingga seperti orang yang kebingungan mencari tempat tujuan, atau al-haim, orang yang pergi mencari sesuatu yang tidak jelas tempatnya dan sebagainya, tidak diperkenankan untuk mengqashar sholatnya. Berikut contoh tata cara mengqashar sholat asar. 1. Niat sholat qashar asar. Usolli fardal asri ra'ataini qashran lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat asar diqashar karena Allah Ta'ala. 2. Takbiratul ihram. 3. Membaca doa iftitah. 4. Membaca surah Al-Fatihah. 5. Membaca surah pendek. 6. Rukuk dengan tumak nina. 7. I'tidal dengan tumak nina. 8. Sujud dengan tumak nina. 9. Duduk di antara 2 sujud dengan tumak nina. 10. Sujud kedua dengan tumak nina. 11. Berdiri lagi untuk menunaikan rakaat kedua. 12. Membaca surah Al-Fatihah kembali. 13. Membaca surah pendek. 14. Rukuk dengan tumak nina. 15. I'tidal dengan tumak nina. 16. Sujud dengan tumak nina. 17. Duduk di antara 2 sujud dengan tumak nina. 18. Sujud kedua dengan tumak nina. 19. Tasyahud akhir dengan tumak nina. Terakhir, salam.
Demikian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.